sedia semua? Shinzo Sasageo! Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Selamat datang di Pintar Gemar Belajar, sesi Mengenal Tumbuhan. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan, manfaat, serta bagaimana cara menanam sebuah tumbuhan. Ayo kita belajar bersama. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pertama yaitu akar. Akar merupakan jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Nah, akar pada tumbuhan itu berbeda-beda. Mari perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terdapat akar tunggang dan akar serabut. Apa sih bedanya? Kedua akar ini memiliki perbedaan, yaitu pada akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil dengan contoh tanaman yaitu tanaman padi dan tanaman jagung. Sedangkan pada akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya tanaman durian dan tanaman mangga. Pada akar serabut, bentuk serabut hanya memiliki rambut akar dan tudung akar. Sedangkan pada akar tunggang mempunyai bagian akar, yaitu akar pokok, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar ini disebut dengan akar khusus. Apa aja sih akar khusus itu? Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada akar gantung. Akar ini menggantung dan tumbuh ke arah tanah. Tumbuhan yang mempunyai akar gantung yaitu pohon beringin. Yang kedua yaitu akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Tumbuhan yang memiliki akar tunjang dapat kita jumpai pada tumbuhan pohon bakau dan pandan. Dan yang ketiga yaitu akar nafas. Akar nafas tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Kita dapat menjumpai akar nafas pada akar pohon kayu api. Selain akar, bagian tumbuhan yang lainnya yaitu daun. Warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Daun juga memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun juga terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis pada daun dibagi berdasarkan susunan tulang daunnya. Jenis-jenis pada daun dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada daun melengkung yang dapat kita jumpai pada tanaman sirih atau teratai. Selanjutnya ada daun menjari. Daun menjari dapat kita jumpai pada tanaman pepaya dan singkong. Lalu ada daun sejajar. Daun sejajar dapat kita jumpai pada tanaman jagung. Dan ada juga daun menyirip.
Daun menyirip dapat kita jumpai pada tanaman durian atau tanaman mangga. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu adalah batang. Batang itu gunanya apa sih? Batang adalah saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga sebagai penyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Batang juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada batang yang biasa kita lihat yaitu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan tumbuh ke dalam untuk membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada juga batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Batang memiliki kegunaan bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Kegunaan bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan, contohnya tebu, sebagai obat-obatan, dan sebagai bahan bangunan. Sedangkan bagi tumbuhan, batang memiliki kegunaan sebagai pengangkut air dan zat hara, penopang agar berdiri tegak, dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Mari kita simak bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kalian membelah bunga, kalian akan melihat bagian-bagian tersebut. Ada putik, mahkota bunga, bakal buah, tangkai, kelopak, bakal biji, dan benang sari. Putik berguna sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Bunga memiliki kegunaan bagi tumbuhan maupun bagi manusia. Bagi tumbuhan, bunga berguna sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai hiasan tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, bunga memiliki kegunaan yaitu sebagai hiasan dan sebagai obat-obatan. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Sedangkan biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur. Sel telur tersebut terdapat pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Mari kita simak bagian-bagian pada buah berikut ini. Buah terdiri dari kulit, biji, daging, dan tangkai buah. Kemudian, biji yang terbagi menjadi dua jenis, biji monokotil dan dikotil. Monokotil merupakan biji berkeping satu, tidak memiliki kambium, memiliki akar serabut, dan memiliki jumlah bunga sebanyak 3 buah. Sedangkan biji dikotil merupakan biji berkeping dua, memiliki kambium, memiliki akar tunggang, dan jumlah bunganya kelipatan 2, 4, 5, dan... Nah, itu tadi bagian-bagian yang terdapat dalam tumbuhan. Setelah ini, mari kita coba untuk menanam tumbuhan. Bagaimana ya caranya? Ayo simak video berikut ini.
kita menanam tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya. Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? Yang pertama, kamu dapat menyiram tanaman dengan teratur. Dengan begitu, kebutuhan air pada tanamanmu tercukupi. Selanjutnya, berikan pupuk secukupnya, serta berikan cahaya matahari atau taruh tanamanmu di tempat yang terkena sinar matahari. Dengan begitu, nutrisi yang masuk ke dalam tanamanmu tercukupi dan tanamanmu tumbuh dengan teratur. Dengan kita menanam serta merawat tumbuhan, kita akan mendapatkan hak dari tumbuhan. Yang pertama, kita dapat menikmati udara segar yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan hasil tumbuhan untuk menjadi bahan pangan. Yang ketiga, dengan kita merawat tumbuhan, kita dapat memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Yang keempat, dengan kita merawat tumbuhan, kita dapat menikmati keindahan tanaman, memperoleh apa yang kita butuhkan, serta kita terbebas dari pencemaran lingkungan. Bagaimana adik-adik? Setelah melihat video tadi, kita jadi tahu apa saja sih bagian-bagian tumbuhan, bagaimana cara menanam tumbuhan, bagaimana cara merawat tumbuhan, dan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari kita merawat tumbuhan. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, jangan lupa ya untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita, tetap hijaukan bumi kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian pembelajaran pada sesi kali ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.